10 Juli 2023 masih bersama dengan channel Suara Serak. Kali ini kita lanjutkan lagi kisah Ye Kui di 1993 dengan judul Kabur dari Kesengsaraan Surgawi. Selamat mendengarkan kisah ini. Ketika leluhur tua klan Sen mendengar ucapan Ye Kui, sudut mulutnya bergerak-gerak karena marah. Jika dia mengesampingkannya di waktu normal, belum lagi 301 ronde pertempuran, bahkan satu sesi pun Ye Kui tidak akan bisa memblokirnya. Tapi keadaan yang saat ini sesungguhnya berbeda, kesengsaraan surgawi Ye Kui ditambahkan ke tubuhnya, dan leluhur tua klan Sen tidak berani menyentuh Ye Kui bahkan jika dia adalah pembudidaya Raja Bijak. Ye Changsheng, jangan sembrono, ketika kesengsaraanmu berakhir, saya akan kembali untuk menghabisimu. Leluhur tua klan Sen selesai berbicara dan bersiap untuk mematahkan formasi dengan paksa. Tanpa diduga, alis panjang memegang kesengsaraan surgawi dan bergegas ke arahnya. Alis panjang telah memulihkan tubuh fisiknya, dan meskipun dia beruban, dia dikelilingi oleh kesengsaraan surgawi dan tampak seperti orang yang edan. Orang tua, sudah bosan hidup. Aura alis panjang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah singa laut yang marah, menyerang dengan ganas. Ye Kui tersenyum ketika dia melihat bahwa alis panjang tidak terluka. Orang tua, jangan menunggu kesengsaraan surgawi berakhir, ayo habisi saya sekarang. Saat dia berbicara, Ye Kui bergerak lebih dekat ke leluhur tua klan Sen. Leluhur tua klan Sen sekarang kondisi dikejar dari belakang dan di depannya. Kedua orang ini lemah, tetapi dia tidak berani mendekati mereka berdua karena keduanya mengalami mode aktif kesengsaraan surgawi. Kalian berdua kutu kupret berani menjebakku dengan cara seperti ini, saya pasti akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Leluhur tua klan Sen segera mengubah arah dan menghantam ke dalam formasi Sage. Saat dia menatap dengan jelas, leluhur tua klan Sen hendak menabrak formasi agung orang suci. Tiba-tiba, api abadi yang menakutkan muncul di hadapannya. Api abadi setingkat raja. Langkah kaki leluhur tua klan Sen tersentak, dan dia buru-buru mundur 18 langkah, dengan cepat mencengkeram pedang pembasmi dewa. Leluhur tua klan Sen menebas dengan pedangnya, dan api yang mengerikan terbelah darinya. Leluhur tua klan Sen melewati api abadi tingkat raja dan mengangkat pedang pembasmi dewa, bersiap untuk membelah formasi agung para orang suci. Tanpa diduga, Ye Kui tiba-tiba muncul di depannya. Leluhur klan Sen menyipitkan mata, berpikir, Ye Changsheng jelas-jelas mengejarku dari belakang, mengapa dia secara aneh muncul di depanku? Tak peduli apa itu, leluhur tua klan Sen bereaksi. Itu adalah tubuh Dao. Leluhur tua klan Sen mengerti bahwa Ye Changsheng di depannya ini hanyalah tubuh Dao. Hanya sebuah frase dari tubuh Dao, dan kamu ingin menghentikan saya, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Leluhur tua klan Sen hendak memotong pedang panjangnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Dao Ye Kui. Apa? Tubuh Dao yang sedang transit. Hal ini belum pernah terjadi. Leluhur tertua klan Sen tidak berani menebaskan pedangnya lagi dan buru-buru menarik tangannya. Dan secara bersamaan Ye Kui dan alis panjang sudah mengejarnya. Orang tua, pergilah ke neraka. Ye Kui dan realis alis panjang tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa menghabisi leluhur tua klan Sen, maka mereka akan mati. Sejak awal merencanakan rencana pemusnahan balasan, mereka berdua telah memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghabisi leluhur tua klan Sen dengan cara apapun. Leluhur tua klan Sen dibanjiri oleh kesengsaraan surgawi, membelah tubuhnya, tetapi dia tidak berani melawan. Orang tua, kesempatan seperti sambaran petir surgawi tidak datang kepada semua orang, nikmatilah. Ye Kui membawa senyuman dingin di sudut bibirnya saat dia dengan cepat mendekati leluhur tua keluarga Sen. Dia yang sekarang adalah pusat dari kesengsaraan surgawi, sumber dari lautan petir, dan dengan petir tak berujung yang ditambahkan ke tubuhnya, begitu dia bertindak, itu benar-benar akan menjadi sambaran petir yang menggelegar. Aduh, sakit sekali. Dengan teriakan keras, alis panjang juga bergegas menuju leluhur tua klan Sen sekali lagi, membawa petir bersamanya. Leluhur tua klan Sen sudah terjebak oleh kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan surgawi ganda menyerang lagi, dan meskipun dia adalah pembudidaya Raja Bijak, setiap inci daging dan darahnya menjadi hangus.
Sebagai perbandingan, alis panjang yang telah menanggapi kiamat jauh lebih menyedihkan daripada dia. Alis panjang terbelah oleh kesengsaraan surgawi, mengeluarkan cairan berwarna merah dari mulutnya, separuh tubuhnya patah, tulang-tulang putih. Adapun Ye Kui, dia memiliki baju besi perang emas Raja Wu dari Zhou, senjata kerajaan penekan klan dinasti Zhou yang hebat, yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan dia mengeraskan tubuhnya untuk membawa pemboman yang menggelegar. Namun demikian keadaan ini tetap membuat wajah Ye Kui menjadi hitam pekat. Ye Kui melihat bahwa alis panjang terluka, tanpa mengatakan apa-apa, dia segera melepas baju besi pertempuran emasnya dan melemparkannya ke alis panjang. Alis panjang, cepat pakai. Alis panjang kali ini dengan sadar tidak membuat keributan, dan langsung mengenakan armor pertempuran emas, dia terus menyerang ke arah leluhur tua klan Shen. Enyahlah. Ketika leluhur tua klan Shen melihat alis panjang menyerang, mulutnya mengaum seperti raja hutan yang mengaum di pegunungan dan hutan, dan gelombang suara yang kuat menyebar, mengejutkan realis beralis panjang. Tindakannya mengingatkan Ye Kui. Ye Kui segera mengaktifkan kekuatan penuh dewanya dan membuat raungan gelombang naga. Leluhur tua klan Shen hendak bergegas keluar dari kepungan guntur, tapi raungan naga yang tiba-tiba membuat leluhur tua klan Shen takut. Dia mengira naga sungguhan telah datang, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa Ye Kui lah yang telah membuat suara itu. Tapi itu adalah kemunduran yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk keluar dari kepungan guntur. Guntur pun akhirnya datang. Ye Kui mengikuti dengan raungan keras, dan ratusan petir surgawi yang tebal, yang menghubungkan langit dan bumi, bergemuruh. Patua, ayo, saling menyakiti, ahaha. Ye Kui tertawa terbahak-bahak. Saat guntur jatuh, Ye Kui terpecah sampai-sampai terak tulang beterbangan. Adapun leluhur klan Shen, dia juga diselimuti kulit dan daging, darah dan dagingnya berbau busuk, rambutnya berjubah, dan sikap pembudidaya raja bijak itu hilang. Ini adalah bencana surgawi yang menakutkan, atau lebih tepatnya, lebih seperti badai petir. Awan ungu melesat melintasi langit, listrik menyala, dan setiap inci ruang di dalam formasi pemusnahan Sage dipenuhi dengan petir. Harus dikatakan bahwa kekuatan pembudidaya Raja Sage tidak bisa dibayangkan. Meskipun leluhur tua klan Shen terbelah sampai ke tulang dan terlihat dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak menderita luka serius. Dia hanya menderita beberapa luka dangkal. Ye Chansheng, saya akui bahwa kesengsaraan surgawi kamu sangat kuat, tetapi jika kamu ingin mengadu saya dengannya, kamu belum bisa melakukannya. Saat leluhur tua klan Shen berbicara, dia bergegas keluar dari kepungan guntur, lalu memegang pedang pembasmi dewa, dia menebas formasi pemusnahan Sage. Bocah ingusan, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Alis panjang berteriak dengan tajam. Dia telah menghabiskan banyak batu roh untuk membuat 30 formasi pemusnah suci ini, dengan tujuan untuk menjebak leluhur tua klan Shen dalam formasi pemusnahan dan menderita sambaran petir surgawi. Jika leluhur tua klan Shen menerobos formasi dan bergegas keluar, maka dengan kultivasinya dan Ye Kui, mereka tidak akan bisa menandingi leluhur tua klan Shen sama sekali. Ye Kui juga tahu bahwa situasinya mendesak dan segera mempersembahkan Qian Kun Ding. Senjata dewa, mata leluhur tua klan Shen menunjukkan keterkejutan. Kuali Qian Kun dengan cepat membesar dan membentang di bagian depan, menghalangi formasi pemusnahan Sage. Pedang leluhur keluarga Shen menghantam Qian Kun Kuali, yang seharusnya terbang secara horizontal, tetapi Ye Kui khawatir Qian Kun Kuali akan menabrak formasi, dan dengan sebuah pikiran, Qian Kun Kuali terbang ke langit. Memanfaatkan waktu ini, dia melakukan kecepatan penuh lagi dan tiba di belakang leluhur tua keluarga Shen. Melihat ini, leluhur tua klan Shen dengan cepat menghindar. Dia tidak ingin ditangkap oleh Ye Kui. Meskipun kesengsaraan surgawi tidak dapat menghabisinya, itu benar-benar mencekik untuk terus-menerus dibombardir oleh kesengsaraan surgawi dan tidak dapat melawan. Melihat pemandangan ini, alis panjang mencegat leluhur tua klan Shen dari depan lagi. Alis panjang juga telah mempelajari seni dewa satu langkah menuju surga, dan cukup cepat. Tubuh leluhur tua klan Shen seperti The Flash, terus-menerus menghindar. Meskipun Ye Kui dan alis panjang dibelah oleh kesengsaraan surgawi berulang kali, dan bahkan terluka parah, mereka berdua tidak peduli dan terus menahan kesengsaraan surgawi untuk membombardir dan menghabisi leluhur tua klan Shen.
Dengan demikian, pemandangan luar biasa muncul di formasi pemusnahan suci. Orang hanya bisa melihat pembudidaya Raja Sage dikejar oleh dua pembudidaya dengan tingkat kultivasi rendah dan lemah, dan kuncinya adalah pembudidaya Raja Sage masih berlari untuk hidupnya. Siapa yang berani mempercayainya jika mereka tidak mengalaminya sendiri? Leluhur tua klan Sen menjadi edan karena marah. Untuk berpikir bahwa dia, pembudidaya Raja Bijak bergelar, adalah ahli tertinggi ketika melihat seluruh dunia kultivasi. Tapi sekarang, untuk benar-benar dikejar oleh dua pembudidaya kecil dan membuat kekacauan seperti itu benar-benar memalukan. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menghabisi Ye Kui ketika dia keluar dari sarang naga yang terkubur. Pertobatan atas penyesalan yang terlambat bukanlah suatu pilihan. Kalian berdua tunggu saya, ketika kesengsaraan surgawi berakhir, saya akan meremukkan tulang-tulang kalian. Leluhur tua klan Sen berada di tengah-tengah formasi pemusnah suci, kabur dengan kecepatan sangat tinggi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain seolah-olah dia bergerak secara instan, sangat cepat. Ye Kui dan alis panjang tetap mengejar. Tidak hanya itu, mereka juga bekerja sama dengan baik, menyerang ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, dan menyerang dari depan dan belakang, menyebabkan leluhur klan Sen tidak dapat mempertahankan diri. Leluhur tua klan Sen sedikit tidak sengaja dan disambar oleh kesengsaraan surgawi, petir menjerat tubuhnya, dan daging serta darahnya hampir matang. Bocah ingusan, penganut Tao yang malang ini belum pernah melihat daging kutu kupret ini yang begitu busuk. Alis panjang berteriak. Ketika leluhur klan Sen mendengar ini, dia hampir meledak di tempat. Daging kutu kupret, kamu yang menginjak gajah dengan kutu. Leluhur tua klan Sen memutuskan untuk menghabisi alis panjang, dan tiba-tiba mengilhami pedang Ki di antara jari-jarinya, menembus kehampaan dan langsung menuju alis panjang. Alis panjang sangat licik, langsung menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memblokir di depannya. Leluhur tua klan Sen melompat ketakutan, takut pedang Ki akan menyerang kesengsaraan surgawi dan menyinggung dao surgawi, dan buru-buru mencabut pedang Ki. Pak Tua, jika kamu memiliki kemampuan untuk datang dan menghabisi jalan kemiskinan, jika kamu tidak datang, kamu adalah seorang cucu. Alis panjang menyilangkan tangannya, menunjuk ke arah leluhur tua keluarga Sen dan berteriak dengan keras, dengan postur berani. Setelah berpura-pura menjadi bunyi kuat selama tidak lebih dari 3 detik, petir berwarna ungu turun dari langit, membelah alis panjang. Aduh, sakit sekali si Taois yang malang ini. Melihat pemandangan ini, leluhur tertua klan Sen mengumpat, petir itu melayani kamu dengan benar. Ye Kui muncul di samping leluhur tua klan Sen dan 360 bencana surgawi runtuh, setengahnya menghantam tubuh leluhur tua klan Sen. Gelegar, meskipun leluhur tua klan Sen adalah pembudidaya Raja Bijak dengan tubuh fisik yang tak tertandingi, pada saat ini, tubuhnya masih terbelah sampai-sampai tubuhnya berantakan, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dan air merah mengalir. Setengah hari yang tersisa dari bencana itu semuanya mendarat di tubuh Ye Kui, membelahnya di tempat, tanpa Yuan Shen yang terlihat. Leluhur tua keluarga Sen tertawa mengerikan, Ye Changsheng, tidak menyangka, kamu menggunakan bencana surgawi untuk mengadu domba saya, tapi kamu sendiri terkubur di bawah bencana surgawi, ini disebut melempar batu ke atas jatuh ke diri sendiri. Bukankah kamu terlalu dini untuk bahagia? Suara Ye Kui tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Leluhur klan Sen terkejut dan dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Ye Kui berdiri satu jengkal di atasnya, menatapnya. Kamu belum juga musnah oleh petir itu. Leluhur tua klan Sen segera bereaksi terhadap fakta bahwa itu adalah tubuh Dao Ye Kui yang telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi barusan, dan sangat marah sehingga urat dahinya berdenyut. Tidak ada alasan surgawi, bagaimana kamu bisa selalu mengembangkan tubuh Dao ketika kultivasi kamu begitu lemah? Begitu ucapan leluhur klan Sen jatuh, bencana surgawi datang lagi. Tanpa waktu untuk berpikir, leluhur tua klan Sen berbalik dan kabur. Dia sedikit ketakutan, meskipun bencana surgawi tidak bisa menghabisinya, itu menyakitkan. Ye Kui terus mengejar. Ye Kui mengeluarkan tubuh Dao lain, tubuh asli dan tubuh Dao, bersama dengan alis panjang, mereka melancarkan pengepungan untuk mencegat leluhur klan Sen. Gemuruh, guntur besar mengejutkan dunia dengan teror absolut, dan formasi pemusnahan Sage dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya.
Setiap inci ruang angkasa beraliran listrik, kehampaan hancur, dan bumi hangus dan diselimuti. Leluhur tua klan Sen memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya, hanya saja kali ini, bukan karena terpecah oleh kesengsaraan surgawi, tapi karena menahan keluhannya. Itu benar-benar terlalu menyesakkan. Sebagai pembudidaya sage raja, dia seharusnya menampilkan aura yang tak terkalahkan. Tapi di sini, selain kabur untuk menyelamatkan nyawanya, dia disambar petir. Itu terlalu membuat frustrasi. Leluhur tua klan Sen mengangkat suaranya ke langit, lalu bergegas keluar dari lingkungan kesengsaraan surgawi seperti singa yang marah, menghantam dengan cepat ke dalam formasi pemusnahan orang suci. Apakah kamu mau coba kabur? Ye Kui mendesis dengan wajah dingin dan mengorbankan dua Qian Kun kuali sekaligus, mencegat di depan formasi pemusnahan orang suci, mencoba menghentikan leluhur tua klan Sen untuk kabur. Leluhur tua klan Sen telah lama terjepit, bahkan jika dia tahu bahwa yang mencegatnya adalah dua artefak dewa, dia tidak takut dan menabrak mereka dengan mata merah. Sebuah suara besar mengguncang langit. Kedua kuali Qian Kun terlempar, dan kekuatan penetrasi yang kuat membentuk badai seolah-olah tsunami telah meletus, menghancurkan formasi pemusnah sage hingga berkeping-keping. Leluhur keluarga Sen hendak bergegas keluar, tiba-tiba merasakan jantung kaki terasa sakit menyengat, menunduk, hanya untuk melihat bola api hijau seukuran butiran beras, tidak tahu kapan terbakar dari jantung kakinya. Api abadi tingkat raja, kutu kupret, benar-benar berani menikam saya, hina dan tidak tahu malu. Leluhur tua klan Sen mengutuk dengan marah. Jika seperti sebelumnya, ketika api abadi tingkat raja tersebar di langit, dia akan dapat mendeteksinya bahkan sebelum mendekati leluhur tua klan Sen. Bahkan jika itu dekat, dia memiliki pedang pembasmi dewa, artefak dewa, di tangannya, dan dia akan mampu menahan api abadi tingkat Empyrean. Tapi sekarang, api abadi tingkat raja telah menjadi sangat kecil, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Kurang dari 1 detik, seluruh kaki kanan leluhur klan Sen terbakar menjadi abu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa api abadi setingkat raja mengikuti betisnya lurus ke atas, dan dimanapun api itu lewat, semuanya berubah menjadi abu. Leluhur tua klan Sen tahu betul bahwa api abadi tingkat raja, itu adalah artefak dewa yang dapat membakar Yuan Shen milik Raja Bijak. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan tegas menebas pedangnya ke arah pinggangnya. Tubuhnya patah menjadi 2, bagian bawahnya terbakar menjadi abu oleh api abadi, sedangkan bagian atas tubuhnya langsung melesat sejauh 10.000 mil. Kabur. Hati Ye Kui tenggelam saat dia mengerti bahwa rencana untuk menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghabisi leluhur klan Sen telah gagal. Bocah ingusan, bagaimana sekarang? Alis panjang bertanya, haruskah kita terus mengejar orang tua itu? Ye Kui menggelengkan kepalanya dan berseru, tidak ada gunanya, dia adalah pembudidaya Raja Bijak, dia bisa melintasi kehampaan, dengan kultivasi kita tidak bisa mengejarnya sama sekali, lebih baik melintasi kiamat terlebih dahulu. Selanjutnya, Ye Kui dan alis panjang sepenuhnya fokus untuk melewati kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi terlalu dahsyat, belum lagi mereka berdua melintasi kesengsaraan pada saat yang sama, tekanan yang mereka alami bahkan lebih besar dari sebelumnya. Setengah jam penuh telah berlalu. Kesengsaraan surgawi berakhir. Alis panjang berhasil menembus puncak Yuanying, dan untuk Ye Kui, dia juga berhasil menembus puncak Yuanying. Pada saat kesengsaraan surgawi berakhir, Ye Kui dengan jelas merasa bahwa dantiannya hancur dan dilemparkan ke dalam Yuanying. Yuanying hanya setinggi sekitar 1 inci dan terlihat persis seperti Ye Kui. Yang tidak disangka Ye Kui adalah bahwa pada saat ini, ada 3 Yuanying di tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat, dan segera memasukkan alis panjang ke dalam tas Qian Kun-nya, lalu bersiap untuk menggunakan susunan teleportasi yang ditetapkan oleh alis panjang untuk kabur. Bahkan jika wilayahnya ditingkatkan, dia masih jauh dari tandingan pembudidaya Raja Bijak. Leluhur tua klan Sen memperbaiki luka-lukanya dan mengganti pakaiannya, tubuhnya memancarkan aura yang kuat, keagungan pembudidaya Raja Bijak terbukti. Ye Changsheng, kamu akan menderita kematian. Leluhur tua keluarga Sen memiliki raut muka dan potur menghabisi di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Ye Kui di udara. Ye Kui tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini,
Tidak hanya radius 11.000 mil dalam radius yang dilarang untuk diperbaiki, bahkan dia dilarang untuk diperbaiki, dan dia tidak dapat bergerak di sekujur tubuhnya. Tidak bagus. Melihat telapak tangan leluhur klan Shen semakin dekat dan dekat, hati Ye Kui tenggelam ke dasar. 3 kali saya membiarkanmu kabur, kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Tangan besar leluhur tua keluarga Shen semakin dekat dan dekat dengan Ye Kui. Melihat itu, leluhur tua klan Shen hendak meraih kepala Ye Kui, sebuah suara samar terdengar. Hentikan, bersambung.